Philos atau philein itu berarti mencintai, atau philia yang berarti cinta. Nah, adapun sophos atau sophia yang berarti hello, what's up bro, apa kabar kalian semua? Ya, sudah makan pada belum? Udah pada makan belum itu? Nah, oke, jadi ya sehat semua cuy. Ya, semoga sehatlah selalu di masa pandemi, walaupun mungkin ya sebentar lagi udah berakhir, dan semoga lah sudah berakhir, dan semoga kita kembali bersekolah secara langsung tatap muka bersama dengan teman-teman dan guru. Jadi di video kali ini saya sedikit mau belajar sedikit tentang pengertian umum filsafat saja. Ya, kalau mungkin kita membahas secara keseluruhan mungkin tidak bisa habis, karena filsafat itu ya tidak ada habisnya. Ya, saya mau menjelaskan sedikit tentang pengertian umum dari filsafat dan pendapat-pendapat para filsuf mengenai filsafat itu apa. Jadi ya, mungkin langsung ke videonya. Buat yang baru gabung silahkan klik subscribe di bawah sebelah kanan. Nah, oke, jadi mungkin langsung kita ke pembahasannya. Let's go. Oke, jadi kita mulai dari awal dulu ya. Jadi secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophos. Nah, philos atau philein itu berarti mencintai, atau philia yang berarti cinta. Nah, adapun sophos atau sophia yang berarti kearifan atau kebijaksanaan, dalam arti pandai. Jadi kalau tadi philos atau philein itu dalam arti yang seluas-luasnya itu bisa dikatakan sebagai, atau bisa diartikan sebagai ingin. Jadi bisa kita artikan bahwa philos sama dengan ingin, sedangkan sophos atau sophia bisa diartikan sebagai pandai. Jadi menurut namanya, filsafat boleh diartikan atau dimaknai sebagai ingin tahu dengan mendalam. Itu pertama. Nah, banyak juga orang menerjemahkan filsafat sebagai cinta kearifan atau kebijaksanaan, love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Adapun beberapa pendapat filsuf mengenai apa itu filsafat, seperti pendapat dari Aristoteles, Herodotus, kalau nggak salah Herodotus, Pythagoras, dan Plato. Nah, pertama, menurut Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Contoh seperti matematika, retorika, ekonomi, politik, etika, estetika, dan lain sebagainya. Dalam karyanya yang berjudul Metafisika, Aristoteles mengatakan bahwa karena keterbujukanlah manusia mulai berfilsafat. Jadi coba kita kembali tadi pada pengertian awal, ingin mengerti dengan mendalam. Nah, kalau manusia sudah takjub, contoh deh, saya takjub pada pohon itu indah. Tidak hanya pohonnya, tidak kita hanya mengetahui pohonnya, tapi yang menghidupi pohon itu apa gitu loh. Kira-kira begitu sih filsafat, ingin mengerti dan mendalam, tidak hanya pohonnya saja, tapi yang menghidupinya. Contoh juga dari daun, tidak hanya daun tapi sampai ke akarnya. Jadi filsafat itu ingin mengerti dengan mendalam, tidak hanya kebenaran yang itu pun. Contoh kebenaran yang kita ketahui sekarang tidak hanya itu, tapi ingin masuk lebih dengan mendalam atau sampai ke bawah akar-akarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, adapun pendapat dari Plato mengatakan bahwa filsafat itu sebetulnya dimulai dari dengan rasa kagum. Jadi kembali lagi poinnya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berfilsafat ketika dia tidak bisa kagum atau belum bisa kagum terhadap apa yang terjadi. Contoh dengan alam, saya kagum atas ciptaan Tuhan yang kita percaya ini, dan Tuhan, dan dia mulai kagum atas segala isinya, isi bumi, isi alam, apapun itu, dan dia mulai mempelajarinya. Itu menurut saya sudah masuk dalam wilayah filsafat, karena dia mau mempelajari apa itu.
tidak hanya melihat, melainkan mempelajari apa yang dia lihat itu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa alam sebetulnya seperti alam kan, ya kita bisa mempelajari itu secara lebih mendalam lagi sehingga memiliki atau mencapai tujuan yang atau kebenaran yang asli dan murni itu. Nah, jadi menurut Pitagoras, belajar filsafat itu kita berusaha mencari pengetahuan atau kebenaran, dan bukan pengetahuan dalam arti praktis, keterampilan praktis gitu loh. Jadi adapun menurut Herodotus mengatakan bahwa istilah filsafat itu atau filsafat itu dimaknai sebagai kecintaan seseorang untuk mencari tahu atau memuaskan diri, memuaskan kerinduan intelektualnya lebih dari kebijaksanaan. Nah, dari situ mungkin coba kita bisa ringkas. Sebetulnya nanti ini saya buat part selanjutnya untuk membahas soal-soal seperti ini lagi. Karena sulit juga jika kita harus pelajari dulu lagi apa itu yang itu, apa itu filsafat dan lain sebagainya. Sebetulnya masih panjang sekali, tidak ada bisa sebetulnya. Tapi mungkin saya akan lakukan itu di part selanjutnya nanti. Jadi ya saya mau singkat saja bahwa jika ditelisik dari definisi Clarence Bagus tadi serta pengertian filsuf mengenai filsafat itu apa, maka konsep dasar dari filsafat yaitu untuk mensistematisasi atau menstrukturisasi seluruh realitas sehingga dapat menjadi ilmu pengetahuan. Nah, ia jelas sumber, hakikat, keabsahannya sehingga dapat dikonseptualisasi dengan kritis. Seperti itu ya kira-kira. Nah, videonya mungkin segitu doang ya, semoga disukalah dan ya saling menghargai karena saya sama-sama belajar. Jika sama-sama belajar, jika ada kurang ya dikoreksi, ditambahkanlah. Dan semoga kedepannya bisa lebih bagus dan lebih baik. Ya itu aja. Nanti jumpa di video selanjutnya. See you next time. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I'm feeling, what I suffer.